Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Tuweb 4 ya. Tuweb 4 Administrasi Jaringan. Jadi kali ini kita akan membahas tentang spanning tree ya, spanning tree. Jadi seperti di tugas 3 ya, apabila kalian ada kesulitan untuk mencari di mana tugasnya, tugasnya ada di modul. Mungkin kalian tidak kali ini belum mendapatkan ininya ya, belum mendapatkan eh, buku buku modulnya, tapi kalian bisa mengakses ruang baca virtual untuk melakukan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mengumpulkan tugas 1 dan tugas 2 dan tugas 3 ya. Kalau sudah mengumpulkan tugas 3 saya ucapkan terima kasih juga. Semoga sukses nanti di apa namanya, di ujian akhir ya. Semoga sukses di ujian akhir. Dan sekarang ternyata ada perpanjangan pengumpulan untuk tugas 3 hingga tanggal 8 Desember. Silahkan dipergunakan kesempatannya. Kali ini saya akan membahas dengan tugas 3 terlebih dahulu ya. Saya mau bagi slide-nya dulu. Jadi tugas tiganya adalah eh, kita menggunakan instrumen di modul ya, modul modul modulnya modul 5 bagian spanning tree. Kita akan melakukan petunjuk dari langkah 1 hingga langkah 11. Ini tugas 3 seperti itu. Tugas ini mengumpulkan 2 file, yaitu laporan hasil praktikum, hasil verifikasi, pengetesan, hasil ping ya. Jadi screenshot hasil ping, kemudian file dari Cisco Tracer-nya. Kalau bisa itu juga di pada PDF di hasil pingnya disertakan di situ ya. Selain file Cisco Tracer, eh, hasil print dari Cisco Packet Tracer-nya disimpan di PDF juga gitu. Ini karena kalian membuat administrasi jaringan ya, tentu saja kalian harus menggambarkan jaringannya bentuknya seperti apa ya gitu. Ini ada laporan praktikum, template-nya ada di sini. Nah, ini dapatnya dari mana? Kita dapatnya adalah dari pustaka.utacid/lib/ruang baca, yaitu ruang baca virtual. Kalian masuknya menggunakan username masing-masing dan password masing-masing. Kalian masuk sini. Kemudian kalian pilih FST, Fakultas Sains dan Teknologi. Kok susah ya? Sebentar. Oh, susah. Sebentar. Di refresh dulu. Oke. Oh, harus di refresh. Kemudian kalian pilih sistem informasi dan kalian pilih di sini administrasi jaringan. Ada di mata kuliah nomor berapa ini teh? Nomor 35 ya. Ada data mining atau administrasi jaringan edisi 1. Silahkan. Kita baca full text. Di sini pilih kita pilih yang ini ya, yang 1 halaman penuh. Modul 5 spanning tree. Reliabilitas dan availabilitas jaringan. Ini adalah beberapa hal. Di sini adalah redundansi pada switch dan redundansi pada router. Kita akan membahas tentang redundansi pada switch ya. Jadi kita akan mempelajari apa yang disebut spanning tree protocol ya pada switch ya. Kalau jadi kita misalnya kita memasang di jaringan kita ada dua jaringan, jaringan atas, jaringan bawah gitu ya. Kalau digambar ada jaringan atas, jaringan bawah, kemudian dihubungkan menggunakan ya, dua switch. Nanti bagaimana menghubungkannya? Ya, seperti ini. Contohnya, nah gambarnya seperti ini. Kita punya 2 jaringan atas dan 2 jaringan bawah dihubungkan pakai switch. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita melakukan broadcasting data ya di bentuk eh,
bentuk network seperti ini, bentuk jaringan seperti ini. Jadi dua jaringan ini terhubung menggunakan dua switch. Maka yang akan terjadi adalah yang disebut broadcast apa nih ya? Broadcast storm, badai broadcast. Puter we terus loop terus gitu loh. Selalu ngelup ngelup apa namanya? Broadcast. Datanya kita akan berkali-kali menerima data dari satu misalnya dari satu tempat dari satu A gitu ya. Komputer A melakukan broadcast atau dari server ini melakukan broadcast, dia akan puputaran semua di semua klien termasuk di servernya sendiri gitu tanpa ada yang menghentikannya gitu. Apakah ini masalah? Ya sebenarnya kalau misalnya kita harus punya data-data yang harus disebar secara periodik ya, ini akan mengganggu sekali broadcast kita gitu. Bandwidth bandwidth broadcast kita akan terganggu ya oleh broadcast storm ini gitu. Jadi ya, hanya gara-gara satu broadcast tidak dihentikan, dia akan muncul berkali-kali. Tek, 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 tek. Jadi kalau misalnya ada si servernya mau mengeluarkan broadcast sekali lagi, dia akan ketutup sama broadcast yang pertama, gitu. Itu masalahnya. Jadi informasinya ketutup sama broadcast yang berulang-ulang. Ini namanya broadcast storm. Nah, bagaimana caranya kita menghentikan ini adalah kita harus menghentikan di satu titik gitu. Misalnya kita menghentikan di titik ini, titik ya, titik sebelum dia balik lagi ke eh, network berikutnya, misalnya di bawah F antara komputer B dengan switch B ini kita tutup. Tek. Dia akan hanya broadcast sekali satu putaran saja. Selesai. Nah, itu tujuannya spanning tree adalah seperti itu. Jadi eh, akan terjadi multiple frame copies gitu. Ketika satu host mengirimkan data secara unicast dalam topologi ya yang berbentuk lingkaran ini. Jadi itu akan multiple frame berkali-kali muncul gitu. Mana unicast, unicast ini kan muncul berkali-kali kalau kita tidak memutuskan salah satu switch ya gitu. Kalau kita mutusin dari sini nanti segmen 2 tidak kebagian berita dan tidak kebagian data gitu. Ya mau nggak mau di sebelum switch B ini kita putuskan gitu. Tergantung dari eh, si datanya seperti apa gitu. Dan spanning tree itu nanti akan bisa diprogram melalui eh, bukan ya melalui smart switch masing-masing gitu. Ya konsepnya seperti ini. Jadi eh, agar tidak terjadi multiple frame tadi apa namanya? Multi-frame copies, jadi kita hentikan, kita blok sebelum dia masuk ke switch B gitu. Jadi langsung segmen satu dan segmen 2 sudah mendapatkan data dari frame tersebut gitu. Nah, spanning tree itu dapat menetapkan beberapa peran dalam switch dan port, yaitu pertama root bridge, ya. Switch utama semua port berstatus designated port. Kemudian designated port, ya, port yang dapat melewatkan lalu lintas data. Ya, kalian sebagai administrasi jaringan, ya harus berusaha memfilter data, memfilter port. Hanya port-port tertentu yang meneruskan data. Kalau kalian membebaskan semua port, itu akan menjejaskan keamanan. Jadi kalian jaringan kalian tidak ada keamanannya sama sekali, gitu. Tapi kalau kalian mencekek port, hanya satu port saja mungkin nanti tidak fleksibel ya jaringannya. Jadi ya itu namanya harus diadministrasi, harus di-manage ya jaringannya. Harus dikelola jaringannya sehingga jaringannya bisa bekerja secara optimal. Nah, itu. Kemudian ada lagi non-root bridge, jadi switch yang tidak berstatus root bridge dalam satu broadcast domain yang terdiri dari satu atau beberapa switch yang berperan sebagai non-root bridge. Setiap non-root bridge mempunyai satu root port. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ada dua bridge ya, ada dua switch yang sebenarnya berperan di sini ya. Sebenarnya switch yang satunya itu gunanya untuk cadangan. Tadinya buat cadangan, tidak berperan langsung. Tapi kalau misalnya
eh, jumlah datanya, bandwidthnya diperlukan sangat besar, kita memerlukan dua-duanya. Tapi kita harus cegah apa yang disebut multiply frame copies terjadi. Jadi broadcast hanya sekali terjadi satu putaran saja sekali, satu kopi selesai. Itu tujuannya spanning tree itu seperti itu. Kemudian ada root port dan non designated port. Jadi portnya nggak kita dilakukan non designated itu kita istilahnya kita lakukan block gitu, tidak dapat dilewati secara lalu lintas data. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, ketika ada dua switch yang menghubungkan dua segmen, salah satu harus jadi root bridge dan yang satu lagi non root bridge. Ya, mungkin awalnya non root bridge ini dipasang sebagai cadangan apabila eh, broadcastnya terlalu besar, gitu. Tapi kita harus cegah kalau misalnya eh, biar broadcastnya hanya berputar sekali saja gitu, hanya sekali copy aja, nggak terus menerus looping, nggak berhenti berhenti. Makanya dilakukan apa yang disebut spanning tree ini. Oke, di sini silahkan kalian baca. Di sini ada di eh, inisiasi ya. Kalau tidak ada di inisiasi, silahkan baca di buku materinya gitu. Nah, seperti ini. Contohnya kalau misalnya MAC address-nya sekian, MAC address-nya sekian, priority-nya sekian, priority-nya sekian. Nah, mana yang kita harus menentukan mana yang bridge, mana yang non bridge gitu. Itu yang dilakukan spanning tree. Jadi spanning tree kita konfigurasi di dua switch tersebut. Tapi kita harus menentukan mana yang root, mana yang bukan root gitu. Nah, ini tabel STP-nya betul direvisi kemudian seperti ini. Nah, kalian sebagai administrasi jaringan tentu saja menentukan link speed-nya berapa nanti, nah, recommended berapa dan lain-lain. Gitu. Ini yang ada di Cisco Packet Tracer tentu saja ini yang wired ya, yang apa namanya, pakai kabel gitu. Kalau pakai non kabel wireless ya, tentu saja beda lagi kecepatannya dan range-nya berbeda. Range-nya lebih lebih luas dan kecepatannya seharusnya lebih tinggi. Seharusnya wireless lebih tinggi gitu. Nah, ini ada latihannya sebenarnya, ada praktikumnya untuk spanning tree protokol, ada 11 langkah ya. Pertama, kita buka Cisco Packet Tracer, kita gambar dulu Cisco Packet Tracernya. Misalnya di sini kita menggambar dua PC, PC 0 dan PC 1. PC 0-nya di bawah, PC 1 di bawah, di atas. Kemudian kita buat konfigurasi jaringan dengan 4 switch. Switchnya ada 4 gitu. Tentu saja nanti ketika PC 0 melakukan broadcast, dia akan berputar-putar di sini gitu. Kita akan melakukan spanning tree di 4 switch ini gitu. Topologi pertama dibuat seperti ini. Yang ketiga, kita lakukan fix IP ya. Kita konfigurasi fix IP 192.168 PC 0 itu 192.168.10.5/24. Kemudian PC di 192.168.0.10/24 gitu. Nah, antar switch dihubungkan menggunakan UTP crossover. Nah, ini masih pakai cara lama ya, cara lama. Jadi antara device yang sama menggunakan crossover. Tapi akhir-akhir ini, zaman mutakhir ini, switch ke switch bisa menggunakan kabel straight. Nah, ini masih seperti zaman dulu ya. Router ke router masih pakai cross, switch ke switch pakai apa namanya? Pakai kabel cross gitu. Secara default di langkah keempat, secara default switch Cisco sudah terpasang protokol spanning tree. Jadi otomatis topologi loop akan diputus ya. Kalau misalnya itu terjadi. Nah, dengan memilih salah satu port menjadi blocking. Itu jadi secara otomatis sebenarnya
switchnya Cisco itu sudah menggunakan spanning tree. Nah, untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root bridge dan non-root bridge, nah itu harus dilakukan konfigurasi di tiap switch itu. Kalau pakai CLI, perintahnya SH spanning tree. Kemudian kita lihat masing-masing mana yang root ID. Root ID-nya addressnya adalah itu, postnya adalah 19, portnya 24 di fast Ethernet 024. Kemudian bridge-nya adalah 32769, address-nya itu, dan lain-lain. Ini verifikasi non-root bridge-nya. Ini dianggap masih non-root bridge. Kita harus menentukan. Kita pilih, misalnya ini kita pilih di switch switch berapa ini? Switch satu. Switch satu kita switch spanning tree bentuknya gini. Itu kita melakukan non-root bridge. Nah, kita pilih misalnya di switch 3 kita tentukan switch 3 sebagai root bridge gitu. Spanning tree ini priority-nya akan seperti ini. Kalau ketika melakukan SH spanning tree, ya, SH itu show spanning tree, eh, show spanning tree, munculnya adalah seperti ini gitu. Biasanya otomatis dia akan melakukan defaultnya seperti ini. Kalau bentuk dari bentuk ininya ya, bentuk networknya seperti apa, seperti tadi gitu. Kemudian kita pilih switch 2 yang portnya berstatus blocking, kita buka show spanning tree, muncul di sini ada blocking, alt block 19. Verifikasi port berstatus blocking. Itu switch 2 langsung blocking. Nah, kita langsung ping dari PC 0 ke PC 1, jalan, jalan, jalan ceritanya. Nah, yang jalan sebenarnya bentuknya seperti apa? Dari PC 0 ke switch 1, ke switch 2, ke switch 0, baru ke PC 1. Karena apa? Di sini dari switch 1 ke PC 3-nya kita kita menghilang, diputus. Bukan kita hilangkan ininya ya, bukan kita hilangkan garisnya, tapi diputus secara spanning tree. Jadi otomatis dari switch 0 ke switch 3 blocking gitu. Jadi yang jalan ada switch 1, switch 2, switch 0. Itu adalah spanning tree seperti itu. Kemudian lihat lagi ke perintah ke ping sebelumnya, kita balik, kita jalur switch 1 dan switch 3 diputus, koneksi antara PC 0 dan PC 1 juga terputus ya. Nah, lihat kembali perintah ping sebelumnya. Jika jalur antara switch 1 dan switch 3 diputus, maka koneksi PC 0 dan PC 1 juga terputus. Tapi secara otomatis spanning tree protocol mengaktifkan port pada switch 2 sehingga koneksi PC 1 kembali terbentuk kembali gitu. Jadi ketika kita putus, salah satu kita putus, yang satu jadi nyala. Nah, itu tujuannya spanning tree adalah seperti itu. Itu langkah 11 seperti itu. Hanya hanya itu saja, mungkin nggak terlalu rumit ya. Silahkan dibuat, silahkan dibuka RBV-nya, ruang baca virtualnya. Sebelumnya baca dulu, termasuk materi inisiasinya juga ya. Untuk yang sudah mengerjakan tugas satu, tugas 2, tugas 3, saya ucapkan sukses di ujian akhir ya. Saya akan memberikan nilai setinggi-tingginya di eh, nilai tugas, sehingga kalau di ujian akhir kalian tidak mencapai 80, kalian masih punya nilai tinggi 100 ya. Jadi masih ada 60 60% nilai di nilai tugas itu, nilainya 60 itu ke atas. Nilai 60 misalnya 100, nilai 100 100 100, di rata-rata 100, tapi 60% ya dapat 60. Jadi masih safe, masih lulus kalian. Gitu ya. Semoga sukses dan sehat selalu dalam mengerjakan tugas 3 ini. Segera mengumpulkan tugasnya. Saya akan eh, berikan nilai setinggi-tingginya.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila apa nih, web ini mendadak sehingga beberapa kalian tidak langsung bisa menikmati secara live dan melakukan tanya jawab. Tapi silahkan eh, ditonton saja webnya. Ya, kewajiban kalian hanya menonton web. Sampai sini saya ucapkan terima kasih. Sampai sukses di ujian akhir kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.